bunuhlah iblisnya. Dengan apa caranya? Berontaklah. Jangan sampai kita dikuasai terus. Jangan sampai kita terbelenggu terus di dalam penjara-penjara iblis dan setan. Kita wajib melawan. Karena peperangan yang akbar yang ada di dunia ini bukan perang-perang fisik itu. Perang-perang fisik itu kan hanya perang-perang bohongan. Sesungguhnya hakikat perang itu yakni di dalam setiap dada manusia memerangi hawa nafsunya sendiri, memerangi dirinya sendiri. Itulah peperangan yang akbar. Itulah peperangan yang agung. Bila kita memenangkan peperangan itu, maka Maha akbarlah Allah di dalam hati kita. Maka Maha agunglah Allah di dalam hati kita. Maka Maha mulialah Tuhan di hati kita. Maka Maha sucilah Tuhan di hati kita. Maka apapun yang dikerjakan oleh manusianya, bila Allah sudah hadir di dalam hatinya, maka manusianya selalu diutus dan diutus oleh Tuhannya. Manusianya selalu dirasuli oleh Tuhannya. Manusianya selalu disuruh oleh Tuhannya untuk bergelar di alam dunia ini. Maka dari itu terciptalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hatinya sudah berakhir dari penjajah-penjajah iblis dan setan. Hatinya sudah berakhir menjadi budak-budak iblis dan setan. Maka akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Hatinya selalu suci dari yang selain Allah. Bila hatinya sudah suci, maka apapun yang dikerjakan semuanya maha suci. Karena yang berperan bukan manusianya lagi, akan tetapi Tuhannya lah yang memerankan dirinya atas segala apa yang diperankannya. Bila sudah Tuhan, bila sudah Allah yang memerankannya, maka dalam hati kita tidak ada kontradiksi lagi. Tidak jadi Musa lagi yang selalu ngeyel dengan apa yang dipandangnya. Jadi aplikasi untuk menjadi Khidir, menjadi Nabi Khidir, yakni ketika Allah sudah nyata, maka bangkitlah manusianya dari alam kuburnya. Bangkitlah manusia dari alam kemanusiaannya, dari alam fana, hijrah, pindah ke alam baqo, sehingga hatinya selalu tenang, sehingga hatinya selalu damai menghadapi kodok dan kodarnya Allah. Hatinya selalu terima ing pandum dengan apapun keadaan-keadaan yang kita alami. Seperti kisahnya Nabi Ayub ketika dikasih penyakit yang begitu dahsyatnya, karena ada iman di dalam hatinya, maka ia tidak mempermasalahkan lagi penyakitnya. Kenapa? Karena ia selalu dan selalu menjadi hadir, menghadirkan Allah, mentuhankan Allah, menjadikan Allah sebagai pemimpin di dalam perjalanan hidupnya. Maka hidupnya ya enjoy saja, meskipun ia didera penyakit yang sungguh dahsyatnya, penyakit yang dianggap momok, yang jelek bagi masyarakat waktu itu. Jadi maknanya ketika sudah hadir Tuhannya, kita tak akan pernah lagi berkontradiksi atau melawan takdir-takdir Tuhan. Dikasih posisi dan keadaan begini, ya diam saja, ikuti saja. Dikasih posisi dan keadaan begitu, ya diam saja, enjoy saja. Karena sudah menjadi Nabi
Khidir, karena sudah kehadiran Tuhannya lebih nyata, kewujudan Tuhannya lebih nyata daripada kehadiran, daripada kewujudan setan hawa nafsunya selama ini. Itulah hakikat Nabi Khidir yang sesungguh-sungguhnya Anda bisa menemuinya lewat pintu-pintu hening atau lewat pintu baiat, yakni mati sebelum mati. Anda bisa bertemu dengan Muhammad Rasulullah, bisa bertemu dengan Nabiullah Khidir, bisa bertemu dengan Allah. Bagaimana? Apa maksudnya bertemu dengan Allah itu? Apa maksudnya bertemu dengan Tuhan itu? Ketika diri kita sudah tidak menemui diri kita lagi. Ketika diri kita sudah tak bertemu dengan kewujudan diri manusia kita lagi. Ketika kita sudah tidak bisa menyaksikan diri manusia kita lagi. Itulah yang dimaksud pertemuan. Itulah yang dimaksud roji'un. Dan itulah yang dimaksud syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maknanya, siapakah seluruh manusia itu? Seluruh manusia itu adalah lambang dari Muhammad Rasulullah yang hidup terus menerus. Ahmad bila mim, Ahmad yang tanpa mim, yakni Ahad. Jadi Rasul-Rasul Allah itu tidak akan pernah mati abadan abada, selama-lamanya. Sebentar lagi Anda dan kita semua, termasuk saya, sebentar lagi mati, bangkit lagi Rasul-Rasul yang baru. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita yang kesemuanya dihidupi oleh uripi Allah. Itulah lambang dari Nabiullah Rasulullah akan hidup terus sepanjang masa bersama Tuhannya. Untuk apa? Untuk mengingatkan, untuk menyeru kepada seluruh manusia agar manusia kembali kepada hakikat diri sejati manusianya, yakni Adam, agar nyata kewujudan Tuhannya, agar hadir selalu Tuhan di dalam benak hati manusianya. Itulah para nabi, itulah para rasul yang hanya tugasnya menyeru dan menyeru umat manusia agar manusia sadar bahwa selama ini manusia sudah dibelenggu, dihukum, dan menjadi khidirnya, menjadi nabi khidirnya setan yang terkutuk, yang selalu melawan, yang selalu berkhianat kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah cara aplikasi untuk menjadi nabi khidir? Contohnya begini. Ketika akan berbuat segala sesuatu apa saja, seumpama saya akan minum, di dalam hati kita pasti ada utusan, ada seruan, wahai Halim, minumlah. Nah, sebelum kita mengambil minum, seruan itu ada, wahyu itu ada. Tergantung siapa yang jadi raja di dalam hati kita. Bila yang jadi raja setan iblisnya, wahyu itu dari setan. Seruan itu dari setan untuk minum. Berarti yang diminum meskipun syariatnya air putih, akan tetapi hakikatnya itu darah dan nanah, kotoran. Kenapa? Karena kita sudah menjadi nabi khidirnya iblis dan setan. Yakni iblis dan setan kan tinggal di neraka. Yang diminum, yang dimakannya ya darah dan nanah, kotoran-kotoran.
hati yang kotor inilah yang dimaksud darah dan nanah itu. Bukan minum secara syariat, minum darah atau minum nanah. Maknanya racunnya hati. Meskipun kita minum air putih, di sisi Allah itu bagaikan darah dan nanah, bagaikan kotoran. Kenapa? Karena yang di sini kotor, minumnya, makannya, sholatnya, ibadahnya, apapun yang dikerjakan, semuanya serba kotor. Karena menjadi nabi khidirnya setan. Jadi cara belajar untuk mengaplikasikan, menghadirkan Tuhan di dalam hati kita, maka heningkan manusia kita dahulu sebelum kita beraktivitas. Ketika sudah lebur, fana, hancur kemanusiaan kita, yang ada hanyalah innani anallah, maka mulailah bergerak. Contoh misalkan demikian, ketika sudah nyata bahwa hanya Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini, maka semua seruan itulah ayat-ayatnya Allah. Semua apapun pergerakan manusia itu pun juga ayat-ayatnya Allah. Jangan baca Al-Quran yang dohir saja. Kita diutus di dunia ini ialah untuk menyaksikan atau membaca ayat-ayat Allah, baik yang ada di dalam diri ataupun yang ada di luar diri. Ketika kita mulai mengambil minuman, selalu kita saksikan bahwa semua itu, keadaan itu hanya Allah yang berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Apa segala sesuatu itu? Ya semuanya. Ketika itu sudah teraplikasi, maka nyatalah Nabi Khidir itu. Ketika sudah teraplikasi, maka nyatalah Muhammad Rasulullah, hamba yang selalu diutus oleh Allah. Diutus apa? Menyaksikan ayat-ayat Allah. Apa rupanya? Seluruh pergerakan kita dari tanah sampai jadi tanah lagi, itulah ayat-ayat Allah itu. Ayat-ayatnya uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga saudara-saudaraku semua, para jamaah penyimak uripe Allah, pecinta uripe Allah, semoga kita dikumpulkan menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi Rasul-Rasul Allah di dalam kehidupan ini. Tidak dikumpulkan menjadi Rasulnya iblis dan setan yang selalu bangkang, yang selalu melawan titah dan perintah Tuhannya untuk selalu tidak mensekutukan Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, yang berlokasi di Grand Hotel Aceh Syariah, Banda Aceh, marilah kita gembahkan sholawat dari Mintabul Bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.